Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bapak, ibu-ibu jamaah tarawih Masjid An-Nur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan hari ini kita memperbanyak syukur kita karena Allah telah memberi nikmat kepada kita yang begitu banyak. Di antaranya kita bisa menyelesaikan ibadah puasa Ramadan di siang hari tadi. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberinya umur panjang, diberinya kekuatan untuk menyelesaikan ibadah Ramadan kita pada tahun ini, dan dipertemukannya kembali kita dengan bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang, sehingga kita dapat menyempurnakan ibadah kita di bulan yang dimuliakan oleh Allah ini. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, tadi di pagi hari di sholat subuh saya telah menyampaikan bahwa puasa itu punya 3 manfaat. Pertama, untuk orang yang berpuasa itu sendiri, untuk diri kita sendiri, bahwa puasa itu memperbaiki hal-hal yang sifatnya internal di diri kita. Salah satu faedahnya itu orang yang berpuasa dia jauh lebih tenang, dia lebih sabar, dia lebih tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketiga hal itu, ya, sabar, sifat yang tenang, kemudian penyerahan diri kepada Allah, itu adalah dasar-dasar kita untuk menghadapi atau menyelesaikan problema-problema di dalam kehidupan kita. Nah, lalu yang kedua, bahwa orang yang berpuasa itu hubungannya dengan Allah semakin baik. Alhamdulillah. Dan yang ketiga, hubungannya dengan sesama manusia, abdu minan nasnya juga semakin meningkat. Nah, karena itu dengan 3 hal itu nanti Bapak dan saudara-saudara, kalau kita bisa wujudkan itu, kita ambil ketiga manfaat itu, maka kita akan menjadi orang-orang yang betul-betul keluar dari Ramadan ini masuk ke Idul Fitri, bulan Syawal, dalam keadaan yang fitrah, dalam keadaan yang kita betul-betul siap menghadapi atau melewati perjalanan kita setahun ke depan. Nah, sebaliknya, kalau orang yang tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan cara-cara yang paling khusus, tidak bisa memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ada yang mereka sekedar puasanya itu hanya sekedar puasa untuk memenuhi kewajiban. Nah, Rasulullah mengatakan, kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi illa al-ju' wa dhamma. Wa kam min qa'imin laisa lahu min qiyamihi illa as-sahar wal ana.
Nah, begitu banyak kata Rasulullah orang-orang yang berpuasa itu, dia berlapar-lapar di siang hari, menahan syahwatnya, tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali menutupi kewajibannya aja. Terus dia dapat rasa lapar, dahaga, ya, hanya itu yang dia dapat. Karena dia tidak mengisi Ramadan ini dengan anjuran-anjuran Rasulullah yang harus kita laksanakan selama bulan Ramadan. Nah, termasuk diantaranya kita melakukan sholat tarawih, kemudian tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, menyambung tali silaturahim. Nah, orang-orang yang seperti ini adalah orang yang berpuasa sebagaimana dikatakan orang yang lebih khas puasanya, lebih khusus orang. Tapi ada yang lebih khusus lagi, dia bisa menangkap nilai-nilai yang lebih mendalam dari itu semuanya. Ya, yang dimana nanti mereka begitu selesai Ramadan bisa mewujudkan pesan-pesan yang ada di dalam Ramadan itu bisa dijaga sampai setahun yang berikutnya. Ibadahnya tertib, sholat malamnya terjaga, puasa sunnahnya juga tak dibuang-buang, sedekahnya tetap jalan istiqomah. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang ketiga ini. Karena ini yang dijanjikan oleh Allah akan masuk ke dalam surga lewat pintu Ar-Rayyan. Ya, jadi salah satu pintu surga itu adalah Ar-Rayyan. Tidak ada yang bisa masuk di dalamnya ini kecuali kata Allah, kata Rasulullah, illa shaim, kecuali orang-orang yang berpuasa. Ya, pintu Rayyan ini paling dekat, paling cepat, paling enak, paling bagus lagi pintunya untuk orang yang berpuasa. Nah, di lain hadis Rasulullah mengatakan as-siyamu wal Qur'anu yusfa'ani lil ibadi yaumil qiyamah. Jadi puasa dan bacaan-bacaan Quran kita, termasuk sholat malam kita, itu bisa memintakan syafaat bagi hambanya di hari kiamat. Karena nanti Bapak dan saudara sekalian di padang mahsyar itu, puasanya akan berkata, yaqulu syam, ya Rabbi mana tahu lit-ta'am wa syahawat bin nahar fa syafa'na bih. Jadi ya Allah, ini orang sudah menahan haus, menahan lapar, terus menahan syahwatnya di siang hari, maka beri dia syafaat, ampunilah dosa-dosanya. Nah, begitu juga sholat malam kita ini, sholat tarawih kita ini, bacaan-bacaan Quran ini akan mengatakan mana tahu an-naum billahi fasyafa'na. Nah, jadi dia akan memintakan syafaat, dia akan memintakan ampun kepada kita di hari akhirat nanti. Jadi tidak ada ibadah kita di bulan Ramadan ini, terutama puasa yang kita lakukan dan ibadah tarawih, termasuk bacaan-bacaan Al-Quran yang kita baca, yang kita dengarkan di rumah, itu tidak bermanfaat. Semuanya ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti, ya, lantaran kita menghidupkan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.